Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la Recording sahla in illa progress. ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نخلص النوايا لله تعالى. Sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal soleh itu mesti diawali dengan niat, dan setiap orang itu akan diberi ganjaran sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kita murojaah sedikit tentang pembahasan sebelumnya, bahwasanya ada 3 bab atau pintu kekufuran yang jikalau seandainya itu terjadi, maka orang yang meyakininya dihukumi keluar dari agama Islam. Yang pertama adalah tasbih, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat atau dengan makhluknya, atau mengatakan bahwasanya salah satu sifat Allah atau semua atau salah satu dari sifat-sifat Allah serupa dengan sifat makhluknya, ciptaannya, maka orang tersebut dihukumi keluar dari agama Islam karena ia menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Dan orang yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya, syatmun lahu, syatmun lillah. Ini sama dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takzib, yaitu mendustakan apa yang warid atau apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mendustakan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, begitu juga mendustakan syariat Islam. Seperti orang yang mengetahui bahwasanya salat yang Allah wajibkan itu ada 5, kemudian dia mengingkarinya, mendustakan apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul, mendustakan syariat Islam dengan mengatakan, oh, salat itu tidak wajib. Atau dia menafikan salah satu salat dari 5 waktu itu. Seperti dia mengatakan, salat subuh tidak wajib. Atau dia mengatakan salat zuhur tidak wajib. Sedangkan dia tahu Islam atau syariat di dalam Islam mewajibkan 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Ini disebut dengan takzib, kekufuran dikarenakan ia mendustakan apa yang disebutkan dalam syariat Islam. Kecuali kita bilang, kita sebutkan waktu itu, kecuali orang yang baru masuk dalam agama Islam, ya, dan dia belum pernah mendengar hal tersebut bahwasanya salat yang Allah wajibkan itu ada 5, atau orang yang berada pada suatu tempat dan tidak ada orang yang datang mengajarinya, memberikan ia pemahaman bahwasanya salat yang Allah wajibkan itu ada 5, lalu dia mengingkari hal tersebut, atau lalu dia mengatakan salat itu tidak wajib, maka keadaan seperti ini tidak kita hukumi ia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena perkara wajibnya salat atau haramnya khamar atau haramnya zina dan sebagainya itu tudraku bis-sama'. Itu hal yang bisa didapati dengan cara mendengar. Ada orang yang datang lalu mengajarkan. Tudraku bis-sama'. Kalau seandainya ia tidak pernah mendengar, lalu ia katakan itu bukan merupakan kewajiban, maka orang itu tidak dihukumi keluar dari agama Islam.
entah dikarenakan ia baru masuk Islam atau ia tinggal pada suatu daerah, pada suatu tempat yang tidak ada orang yang datang mengajarinya. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah mengetahui bahwasanya salat itu hukumnya wajib, khamar hukumnya haram, lalu dia mengatakan, oh khamar hukumnya halal, salat 5 waktu itu hukumnya tidak wajib, maka ia dihukumi keluar dari agama Islam dengan alasan apa? Takzib, yaitu dia mendustakan syariat Islam, mendustakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang pengharaman khamar. Allah Ta'ala berfirman, "Fahal antum muntahun?" Ya, kemudian mengingkari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad." 5 salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ya, 5 salat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga itu adalah ta'til. Ta'til itu menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk apa? Kukufur yang paling dahsyat. Ta'til yaitu menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala, menafikan adanya pencipta alam semesta ini. Ini adalah kekufuran yang atau termasuk kekufuran yang paling dahsyat. Dan juga termasuk kekufuran yang paling dahsyat adalah keyakinan al-wahdatul mutlaqah, begitu juga keyakinan al-hulul. Aqidatul hulul, keyakinan yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada atau menyatu dengan alam semesta. Sehingga mereka mengatakan apa? Allah ini alam dan alam ini juga Allah, kata mereka. Dia mengatakan apa? Allah menyatu dengan alam semesta. Ini jelas kekufuran. Atau al-wahdatul mutlaqah, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada setiap orang atau setiap benda, setiap ciptaan. Sehingga mereka mengatakan apa? Dinding ini Allah, kamu Allah, gelas itu Allah, ini Allah, itu Allah, kata mereka. Baik itu keyakinan al-hulul ataupun keyakinan al-wahdatul mutlaqah, dan keduanya itu merupakan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, ingat ya, ini penting untuk diketahui supaya kita bisa menjaga diri kita dari kekufuran. Karena jikalau seandainya seseorang meyakini hal demikian, lalu ia meninggal dunia dengan keyakinan tersebut, maka ia dihukumi meninggal dalam keadaan kafir, yukhalladu fi nari jahannam, dan dia akan kekal di dalam api neraka jahannam selama-lamanya. Kemudian juga telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hukum orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, at-takfiru qat'an. Dihukumi keluar dari agama Islam secara pasti. Kenapa? Karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengaku kalau dia menyembah Allah, tapi dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu ciptaannya, dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Dia menyembah sesuatu yang ia bayangkan. Dia menyembah suatu gambar yang ia khayalkan di dalam pikirannya. Dan jelas sesuatu yang dibayangkan oleh manusia itu merupakan makhluk, tanpa ada keraguan di hati kita bahwasanya sesuatu yang terlintas di benak pikiran kita, sesuatu yang kita bayangkan adalah makhluk. Jadi ketika ada orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menyembah sesuatu yang ia gambarkan, sesuatu yang ia bayangkan di pikirannya. Oh, Allah Subhanahu wa taala kata dia memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Ini membayangkan sesuatu gambar yang ia yakini bahwasanya itu adalah Allah. Pada hakikatnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Menyembah sesuatu atau suatu gambar yang ia bayangkan, yang ia pikirkan di benak pikirannya. Dan tanpa ada keraguan di hati kita bahwasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan wa hukmu man yushabbihu Allah taala bi khalqihi at-takfiru qat'an. Hukum orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, maka apa?
ia dihukumi keluar dari agama Islam secara pasti tanpa ada perbedaan pendapat. Secara pasti, ya, dia dihukumi keluar dari agama Islam. Kemudian apa? Bagaimana Ustaz cara kita terbebas atau tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah menanamkan di dalam hati kita satu kaidah yang sangat-sangat penting. Yang penting kita ketahui dan kita ajarkan kepada anak-anak kita nantinya. Kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Kita ajarkan kepada orang tua kita satu kaidah. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalika. Apapun yang terlintas di benak pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak sama dengan itu. Apapun yang terlintas di benak pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak serupa dengan itu. Karena sesuatu yang kita pikirkan adalah makhluk dan Allah bukanlah makhluk. Ya, begitu juga eh, perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Orang yang merasa lemah, tidak mampu untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketauhidan. Orang yang merasa lemah, merasa tidak mampu untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketauhidan. Akan tetapi sebaliknya, orang yang mencari-cari tentang zat Allah, memikirkan tentang zat Allah, kufrun wa isyraku, itu merupakan kekufuran, merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencakup secara keseluruhan. Kita tidak dituntut untuk memikir secara detail tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Akan tetapi pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini sifat yang wajib bagi Allah atau mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah dan mengetahui sifat yang jaiz bagi Allah. Dan ini juga ditekankan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau mengatakan apa? Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak pengetahuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Itu dia. Apa kata Imam Ahmad Ar-Rifai? Puncak pengenalan hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Selesai. Jelas Imam Ahmad Ar-Rifai menegaskan hal demikian, mewakili keyakinan para nabi, mewakili keyakinan ulama salaf, begitu juga khalaf. Jadi kita tidak dituntut untuk memikirkan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bahas, kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, jangankan memikirkan tentang zat Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja kita tidak mampu. Memikirkan tentang zat Allah atau ciptaan Allah, kita tidak mampu. Contoh yang sering kita sebutkan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Maha suci Allah atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, begitu juga bumi. Kemudian apa? Yang menciptakan, menjadikan kegelapan dan cahaya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala, artinya atau sesudah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan sebelum menciptakan kegelapan dan cahaya, mampukah akan manusia memikirkan suatu waktu, memikirkan satu waktu yang tidak terdapat di situ cahaya, begitu juga kegelapan? Jelas, manusia tidak mampu untuk memikirkan hal tersebut. Ini berkaitan tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan zat Allah? Lebih-lebih lagi, kita tidak mampu untuk memikirkan tentang zat Allah, pencipta segala sesuatu. Nah, di sini insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang
keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seandainya ada yang bertanya, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah keyakinan yang bagaimana, Ustaz? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluknya. Kita akan menyebutkan perkataan seorang alim yang terkenal, mungkin tidak asing di telinga kita. Seorang alim ahli tasawuf, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan pentanzihan atau pensucian Allah Subhanahu wa taala dari tempat atau dari sifat makhluk. Beliau mengatakan, qala faidatun, qala al-muallif rahimahullah, faidatun, qala al-Ghazali fi Ihya'i Ulumiddin. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, innahu ayillah azaliyun laisa liwujudihi awwalun wa abadiyun laisa liwujudihi akhirun wa innahu laisa bijauharin yatahayyazu wa bal yata'ala wa yataqaddas an munasabatil hawadith wa innahu laisa bijismin muallafin min jawahir walau jaza an yu'taqada anna sani'al alami jismun la jaza an tu'taqada al-uluhiyyatu lisyamsi wal qamari aw li syai'in akhar min aqsamil ajsam. Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, apa kata beliau? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azali, ada tanpa permulaan dan belum diciptakan sesuatu apapun. Ingat, azaliyun maknanya adalah Allah ada tanpa permulaan dan belum diciptakan sesuatu apapun. Laisa liwujudihi awwalun, azali, dan tidak atau adanya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh ketiadaan. Laisa liwujudihi awwalun, adanya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Dan Allah Subhanahu wa taala abadi, yaitu kekal, tidak punah. Laisa liwujudihi akhirun, tidak berlaku bagi adanya Allah Subhanahu wa taala penghabisan, pengakhiran, punah dan sebagainya. Karena Allah azali, ada tanpa permulaan, abadiyun, ada tanpa penghabisan. Wa innahu laisa bijauharin yatahayyaz. Apa kata Imam Ghazali? Dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu jauhar, suatu benda yang mengambil tempat. Apa maksud dengan jauhar? Jauhar adalah bagian atau suatu bagian yang tidak lagi bisa dibagi-bagi. Artinya apa? Telah sampai pada batas akhirnya sehingga tidak lagi bisa dibagi-bagi. Jadi kalau satu benda itu dipotong-potong hingga sampai pada batas akhir yang tidak lagi bisa dibagi atau dipotong, maka itu disebut dengan jauhar. Disebut dengan jauhar. Ingat ya, itu disebut dengan jauhar. Imam Ghazali menegaskan Allah bukanlah jauhar. Allah bukan jauhar yang mengambil suatu tempat. Bal yata'ala wa yataqaddas an munasabatil hawadith. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari apa? Menyerupai ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari menyerupai ciptaannya. Karena jauhar, benda yang terkecil ya, yang tidak lagi bisa dibagi-bagi, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, itu adalah makhluk, ciptaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari makhluk. Wa innahu laisa bijismin, kata Imam Ghazali, dan Allah Subhanahu wa taala jugalah bukan suatu benda, jisim, bukan suatu benda. Jadi kalau jauhar adalah benda terkecil yang tidak lagi bisa dibagi-bagi, oke. Ketika ada dua jauhar bersatu, maka ini menjadilah suatu benda disebut dengan jisim. Allah bukanlah jauhar dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Artinya apa? Jisim adalah sesuatu yang memiliki panjang, kedalaman, begitu juga lebar. Ingat ya, berarti kita ini adalah jisim.
terbentuk dari kumpulan jauhar-jauhar. Dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim, bukan juga jauhar. Subhanallah. Hilang sinyalnya ya, nggak ada suara kok. Mohon maaf ya. Hmm. Oke, bismillah. Bismillah. Kita kembali lagi. Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah jauhar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Jisim itu adalah sesuatu yang memiliki kedalaman, panjang, begitu juga lebar. Oke. Dan jauhar itu adalah benda yang terkecil yang tidak lagi bisa dibagi-bagi. Itu disebut dengan jauhar. Jadi kalau seandainya jauhar itu bersatu, misalkan ada berapa jauhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jauhar, maka menjadilah jisim. Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim, benda yang tersusun dari jauhar-jauhar, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau menyebutkan suatu dalil akal, menyebutkan suatu dalil akal yang menjelaskan bahwasanya Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Apa kata Imam Ghazali? Walau jaza ayu'taqada anna sani'al alami jismun. Kalaulah boleh diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini suatu benda, kata beliau. Kalaulah boleh diyakini bahwasanya Allah adalah suatu benda, maka boleh saja diyakini ketuhanan kepada atau ketuhanan terhadap matahari, begitu juga rembulan atau sesuatu yang lainnya yang merupakan jisim. Kalaulah Allah memiliki jisim, maka boleh saja kita katakan sesuatu yang memiliki jisim adalah Tuhan, karena ada keserupaan di situ. Tapi Imam Ghazali menjelaskan apa? Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim. Menunjukkan apa? Yang lainnya yang memiliki bentuk, yang memiliki ukuran, memiliki kedalaman, tidak berhak dijadikan Tuhan. Kenapa? Karena memiliki ukuran. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari ukuran. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari bentuk, ukuran, dan tidak disifati dengan sifat makhluknya. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian beliau menegaskan, "Fa'idzan la yushbihu syai'an wa la yushbihuhu syai'un." Jadi kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal hayyul qayyum alladzi laisa kamitslihi syai'. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, zat yang tidak butuh kepada ciptaannya, laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan ciptaannya baik dari satu segi maupun semua segi. Lalu ditegaskan di akhir Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa anna yushbihul makhluqu khaliqahu wal muqaddaru muqaddirahu wal musawwaru musawwirah.
Apa kata Imam Ghazali? Mustahil sang pencipta atau mustahil yang dicipta itu serupa dengan yang menciptakannya. Dan mustahil yang memiliki ukuran itu sama dengan yang menjadikan ukuran tersebut. Dan mustahil sesuatu yang memiliki bentuk, memiliki rupa, memiliki ukuran itu sama dengan zat yang menjadikannya. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwasanya keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan para anbiya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Jelas ya? Kemudian Syekh mengatakan, "Falaisa hadzal kalamul ladzi 'abahu ulama, wa innama 'aba as-salafu kalamal mubtadi'ati fil i'tiqad." Jadi ilmu aqidah atau ilmu kalam yang telah kita jelaskan tadi, yang kita jelaskan tadi, yang kita nukil atau kita sebutkan perkataan Imam Ghazali, bukan seperti ini ilmu kalam yang dicaci oleh para ulama. Jelas ya? Ilmu kalam yang dicaci oleh para ulama termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang dicaci oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga para ulama, itu adalah ilmu kalam, kalamun mubtadi'ah, ilmu kalam yang dikatakan atau yang diucapkan oleh ahli-ahli bid'ah dalam permasalahan i'tiqad, yaitu dalam permasalahan keyakinan. Dalam permasalahan keyakinan. Jadi ada satu ungkapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang sebagian orang atau kebanyakan orang salah dalam memahami. Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? La ayyubtalal mar'u bi kulli dzambin khairun min ayyubtala bil kalam. Jadi orang yang diberi cobaan disebabkan semua dosa yang ia lakukan itu lebih mending kata Imam Syafi'i daripada apa? Diberi cobaan dikarenakan ia mempelajari al-kalam. Yang dimaksud dengan al-kalam oleh Imam Asy-Syafi'i bukan ilmu kalam yang kita jelaskan, bukan ilmu tauhid yang kita jelaskan. Lah, dari mana lalu apa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i dengan al-kalam tersebut? Yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i kalamul mubtadi'ah fil i'tiqad, yaitu ungkapan atau ilmu kalam yang diucapkan oleh ahli-ahli bid'ah dalam permasalahan keyakinan. Dari mana kita tahu bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i itu bukan ilmu kalam yang kita bahas ini? Dari riwayat yang lain. Ada riwayat lain mengatakan apa? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan la ayyalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirka khairun min ayyalqahu bi syai'in min hadhihi al-ahwa. Eh, jadi kata Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat yang lain, kalaulah seorang hamba disiksa atas semua dosa yang dia lakukan selain syirik, maka itu lebih mending, lebih baik daripada apa? Dia disiksa dikarenakan ia mempelajari ilmu ahlul ahwa. Yang dimaksud dengan ahlul ahwa ini adalah orang-orang pelaku bid'ah dalam permasalahan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan pelaku bid'ah dalam permasalahan keyakinan? Artinya apa? Mereka meyakini atau mengucapkan sesuatu dalam hal keyakinan tidak pernah diucapkan oleh para nabi, tidak pernah diucapkan oleh ulama salaf. Seperti siapa? Seperti kal musyabbihati, orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi seluruhnya, begitu juga ulama salaf, para ulama orang-orang Islam semuanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan ciptaannya. Lalu datang orang-orang musyabbihah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anggota badan. Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di atas arasy, atau mereka mengatakan Allah berada di atas langit. Jadi keyakinan seperti ini itu keyakinan yang baru-baru muncul, yang tidak pernah dikatakan oleh satupun dari orang-orang Islam. Artinya apa? Mereka melakukan atau mengucapkan satu keyakinan yang itu baru. Itu baru. Disebut dengan apa? Bid'ah dalam hal keyakinan. Dan ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, yang dicaci oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga para ulama mencaci apa? Ilmu kalam yang dikatakan, yang diucapkan oleh orang-orang musyabbihah atau orang-orang Mu'tazilah.
atau orang-orang Khawarij. Begitu juga semua kelompok yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 72 kelompok tersebut. Jadi 72 kelompok tersebut mereka telah melakukan bid'ah dalam permasalahan keyakinan. Ini yang dicaci oleh para ulama. Bukan ilmu kalam yang kita sampaikan tadi, bukan ilmu kalam yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dan selainnya dari kalangan ulama kita. Jelas ya? Ya, Mak. Jadi ilmu kalam yang kita sampaikan ini adalah ilmu kalam yang mamduh, yang terpuji, ya, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Jadi kita sebutkan Syekh mengatakan kama akhbar Rasul bidzalika fi hadithihi as-sahih ats-tsabit alladzi rawahu Ibnu Hibban bi isnadihi ila Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu 71 firqah وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة أي السواد الأعظم. Jadi kata Nabi apa? Umatku orang-orang Yahudi atau orang-orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Dan orang Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku, kata Nabi, itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk di dalam api neraka. Kenapa mereka masuk dalam api neraka? Karena mereka telah melakukan bid'ah dalam permasalahan akidah. Jelas ya? Mereka telah melakukan bid'ah, perkara baru dalam permasalahan akidah yang tidak pernah dikatakan oleh Nabi dan tidak pernah dikatakan oleh satu pun dari orang-orang Islam. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu, ahlul ahwa, yang dicaci oleh para ulama itu, 72 kelompok ini. Adapun satu kelompoknya lagi yang dikatakan oleh Nabi, illa wahidah wahiyal jamaah, illa wahidatan wahiyal jamaah, kecuali satu, kata Nabi, satu kelompok yang mereka itu masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Al-jamaah. Al-jamaah ay as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat. Jadi mayoritas umat Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjudun bila makan, ada tempat-tempat dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan para nabi, keyakinan ulama salaf, keyakinan ulama khalaf, keyakinan seluruh umat Islam. Maka ini adalah ilmu kalam yang dipuji. Ilmu kalam yang terpuji. Dan tidak ada satupun dari ulama yang mencacinya. Adapun ilmu kalam yang dibahas oleh 72 golongan selain al-jamaah tadi, ini disebut dengan apa? Ilmu kalam yang dikatakan ahlul mubtadi'ah dalam permasalahan keyakinan. Jelas ya? Musyabbihah contoh. Salah satu dari 72 golongan itu orang-orang musyabbihah, nanti terpecah lagi. Kemudian Mu'tazilah terpecah lagi. Kemudian Khawarij terpecah lagi, seperti itu. Jelas ya? Wa amma ilmul kalam alladhi yashtaghala bihi ahli sunnah min al-asy'ariyah wal maturidiyah faqad umila bihi min qabl al-asy'ari wal maturidi. Adapun ilmu kalam yang disibukkan atau yang dibahas oleh ahlu sunnah wal jamaah dari kalangan pengikut al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau dari kalangan pengikut Abu Mansur al-Maturidi, keyakinan ini juga telah disebutkan oleh ulama-ulama sebelum mereka. Juga telah disebutkan siapa? Oleh ulama-ulama sebelum mereka. Seperti Imam Abu Hanifah yang merupakan ulama salaf. Al-Imam Abu Hanifah ia mengarang 5 risalah, 5 risalah yang setiap risalah tersebut menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dia namakan apa? Al-Fiqhul Akbar. Izanan, memberitahu kepada kita bahwasanya ilmu kalam, ilmu tauhid yang menjelaskan tentang mensucikan Allah merupakan afdalul ulum. Merupakan apa? Ilmu yang paling afdal. Begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i juga menjelaskan tentang ilmu kalam, ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan dia mengatakan apa? Kana yutqinuhu
hatta innahu qala atqanna dzaka qabla hadza. Al-Imam Asy-Syafi'i sebelum ia membahas tentang permasalahan fikih, Al-Imam Asy-Syafi'i telah membahas tentang permasalahan akidah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i dalam satu riwayat mengatakan apa? Atqanna zaka qabla hadza. Maknanya apa? Kami telah membahas mendalami ilmu kalam sebelum membahas permasalahan fikih. Jadi Imam Syafi'i itu telah membahas permasalahan ilmu kalam, ilmu aqidah, ilmu tauhid sebelum ia membahas tentang masalah fikih. Jelas ya, inilah menunjukkan bahwasanya apa? Aqidah para nabi, aqidah ulama salaf, ulama khalaf, seluruh umat Islam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan, ada tanpa penghabisan dan tidak butuh kepada ciptaannya dan tidak serupa dengan ciptaannya, dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah anggota badan, bukanlah jisim ataupun jauhar yang telah kita sebutkan tadi. Jelas ya? Jadi yang kita ajarkan di sini, para hadirin, bunda-bunda semua, inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan kebalikan atau bertentangan dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, lalu dia dengan mudah mengatakan, ana Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia meyakini Allah bersemayam di atas arasy, maka itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas ya? Kenapa? Karena ulama ahli sunnah wal jamaah mensucikan Allah dari tempat, mensucikan Allah dari sifat makhluk. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, itu juga ada Imam Ghazali yang telah kita sebutkan tadi, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya dari kalangan salaf. Al-Imam Bukhari begitu juga Al-Imam Ja'far At-Tahawi, Imam Ahmad Ar-Rifai. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Iya. Kaidah begini. Ini gini, saya kasih tahu. Ar-ridha bil kufur kufur sudah. Kalau seandainya dia melakukan hal tersebut dengan dalam keadaan ridho terhadap kekufuran yang dilakukan oleh orang kafir, maka ia dihukumi keluar dari agama Islam. Kaidahnya adalah ar-ridha bil kufur kufur. Ridho terhadap kekufuran itu hukumnya kufur dengan alasan apapun. Dikasih tahu, dia kasih tahu. Kita harus tegas dalam hal seperti ini. Tapi bil hikmah ya, menyampaikannya dengan betul-betul, menyampaikan dengan pelan-pelan dan baik, cara yang baik. Supaya dia bisa menerima. Waalaikumsalam. Ade Aridwi Astuti, Ani, Ayu Radian, Bariah, Erik, Aifana, Farida, Fika, Sulis, Bunda Hasyah, Bunda Hasran, Bunda Husrina binti Abdul Rahman, Aipon Dede Almanah, Juhriah, Bunda Juhriah, dan Misriani, Mardiah, Marhana, Marsuki, Maria Marini, Muhammad Aji Musnyati, Nining. Mana bunda-bunda Neni? Hadir Bunda Neni? Neni.
Belum, belum, belum. Oke, kita tutup dengan bacaan tahlil, kemudian sholawat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعلى آله آله وصحبه وصحبه وسلم. وسلم رب رب اغفر اغفر لي لي ولوالدي ولوالدي والمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. Gimana, Oke? Terima kasih Ustadz Kahfi. Ya, Barakallahu fiik. sama-sama Bunda. Terima kasih Ustaz, sehat-sehat ya. Biar bisa ngaji terus. Insya Allah. Sehat-sehat ya. Biar umroh lagi bareng. Insya Allah. Nggak aktif ke tadi, lagi di jalan Umroh katanya. bareng. Ada kan di daerah mana ini Kak? Daerah mana ini? Terima kasih Ustadz. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Umroh bersama